perkenalan dari anggota kelompok saya. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dibacakan oleh Andri Kurniawan. 2. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dapat dibagi menjadi dua masa, yaitu masa pemerintahan SBY JK dan SBY Budiono. Pemerintahan SBY JK berlangsung pada tahun 2004 sampai 2009. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Yusuf Kala mencetuskan visi dan misi sebagai berikut. Visi 1. Terwujudnya kehidupan masyarakat bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. 2. Terwujudnya masyarakat bangsa dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. 3. Terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak, serta memberikan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Misi 1. Mewujudkan Indonesia yang aman damai. 2. Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis. 3. Mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Pemerintahan SBY Budiono berlangsung dalam tahun 2009 sampai sekarang. Dalam pemerintahan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama wakilnya Budiono mencetuskan visi dan misi sebagai berikut. Visi: terwujudnya Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera. 2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi. 3. Memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Misi: mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera, aman, dan damai, meletakkan fondasi yang lebih kuat bagi Indonesia yang adil dan demokratis. 1. Melanjutkan pembangunan ekonomi Indonesia untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Melanjutkan upaya menciptakan good government dan good corporate governance. 3. Demokratisasi pembangunan dengan memberikan ruang yang cukup untuk partisipasi dan kreativitas segenap komponen bangsa. 4. Melanjutkan penegakan hukum tanpa pandang bulu dan memberantas korupsi. Belajar dari pengalaman yang lalu dan dari negara-negara lain, maka pembangunan masyarakat Indonesia adalah pembangunan yang inklusif bagi segenap komponen bangsa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya proses pelantikan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dibacakan oleh Fitriani. Pada saat pelantikan pertama kali sebagai Presiden yang akan dikenal sebagai Kabinet Indonesia Baru yang terdiri dari 3 negara yang termasuk anggota Partai Demokrat, Golkar, dan PB, PKB, PAN, PKB, PKS. Kemenangan personal juga disebutkan dalam Kabinet sebagai peserta dari mengambil peranan di bidang ekonomi. Dpr juga disertakan dengan pemanggilan anggota yang ditetapkan ke Kabinet. Sebagai hubungan berjanji selama pemilu 4 dari yang ditunjuk Kabinet adalah perempuan. Seluruh Kabinet Indonesia Bersatu diumumkan pada bulan Oktober 2019 setelah ia terpilih kembali sebagai presiden awal tahun. Wakil presiden dalam Kabinet 2006 adalah Dr. Yudhoyono. Yudhoyono menggantikan Yusuf Kala yang adalah wakil presiden Kabinet pertama. Pemilihan presiden diadakan di Indonesia dalam tanggal 8 Juli 2009. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menangkan lebih dari 60%, 60,08%. Suara putaran pertama yang dilakukan mengumumkan pemilihan ulang tanpa roll-off. Yudhoyono secara resmi dinyatakan pemenang pemilu tanggal 3 Juni 2009 oleh Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Megawati Soekarno PDI PKS 26,79%, untuk Kala Partai Golkar 12,1%. Pendidikan: pada bulan Juli 2005, Yudhoyono meluncurkan program bantuan operasional sekolah BOS. Dalam program ini, pemerintahan memberikan dana kepada sekolah untuk membantu Komisi Pemilihan Umum. Kandidat lainnya adalah Megawati Soekarno
Megawati, Soekarno Putri, PDI, P Partai 26,79%, Yusuf Kalla Partai Golkar 12,41%. Pada bulan Januari 2005 yang guna untuk jaminan kesehatan masyarakat miskin, Asisken adalah program yang ditujukan pada orang-orang miskin yang memungkinkan mereka akses ke pelayanan kesehatan. Adapun kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dibacakan oleh Farhan Mubarak. Pada tahun 2004, beberapa kebijakan yang dilakukan SBY adalah sebagai berikut. Membentuk sejumlah institusi hukum seperti Mahkamah Agung, MA, dan peradilan-peradilan di bawahnya seperti Komisi Yudisial KY. Membentuk beberapa lembaga baru di ranah eksekutif seperti Kejaksaan Agung, Komnas HAM, Komnas Perempuan, serta Komisi Kebenaran Rekonsiliasi KKR. Meningkatkan serta mengoptimalisasi penerimaan negara, meluncurkan program bantuan operasional sekolah BOS, penyelesaian konflik gerakan Aceh Merdeka, GAM lewat Mau dan Singki. SBY kembali terpilih untuk kedua kalinya pada tahun pemilu 2009. Dia bersama Wakil Presiden Budiono memimpin Indonesia sejak tanggal 20 Oktober 2009 sampai 20 Oktober 2004. Berbagai kebijakan yang diambil pada saat itu adalah sebagai berikut. Pembentukan sekretariat gabungan Setkam, peningkatan investasi tahun mendatang, pembayaran utang negara dengan bertahap kepada IMF, peningkatan anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN, membentuk lembaga untuk menanggulangi masalah kemiskinan yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan TNP 2K. Jadi, masa kepemimpinan SBY pertama berlangsung sejak 20 Oktober 2004 sampai 20 Oktober 2009. Beberapa kebijakan yang diambil pada masa ini seperti membentuk sejumlah institusi hukum, membentuk beberapa lembaga baru di ranah eksekutif, meningkatkan penerimaan negara, meluncurkan program BOS, dan penyelesaian konflik HAM. SBY kembali terpilih menjadi presiden untuk kedua kalinya sejak 2019-2020 Oktober. Baik, itulah penjelasan dari Farhan Mubarak. Selanjutnya, adapun penghargaan yang diterima oleh Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dibacakan oleh Sri Wahyuni. Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah dicalonkan untuk menjadi penerima penghargaan perdamaian Nobel dan guna bersama dengan gerakan Aceh Merdeka dan Marti Aksis atas inisiatif mereka untuk perdamaian di Aceh. Selain itu, Susilo Bambang Yudhoyono telah menerima gelar doktor honoris causa sebanyak 6 kali, yaitu 1. Doktor honoris causa di bidang hukum dari Universitas Chester, Inggris 2005. 2. Doktor honoris causa di bidang politik dari Universitas Thammasana, Thailand 2005. 3. Doktor honoris causa bidang pembangunan pertanian berkelanjutan dari Universitas Andalas, Indonesia 2006. 4. Doktor honoris causa di bidang pemerintahan dan media dari Universitas Keijo, Jepang 2006. 5. Doktor honoris causa bidang ekonomi dari Universitas Tsinghua Republik Rakyat Tionghoa 2012. 6. Doktor honoris causa bidang perdamaian dari Universitas Utara Malaysia 2012. Akhirnya masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang akan dibacakan oleh Ajma. Akhir pemerintahan SBY. Pada masa kekuasaan SBY akan berakhir pada Oktober 2014. Kekuasaan tersebut berakhir dikarenakan masa jabatannya yang lebih terlaksana 2 periode. Periode pertama dari 2004 sampai 2009 dan periode kedua dari 2009 sampai 2014. Sesuai dengan UUD bahwa masa maksimal jabatan presiden adalah 2 periode dan tidak
mandinya mandi kucing gitu. Apa? Dan dinyatakan terbuka untuk umum. Interupsi pimpinan. Saudara-saudara anggota MPR dan hadirin yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Agar ibadah puasa ini bisa terlaksana dengan sumpah sesuai dengan agama Islam yang saya anut di hadapan Majelis Permusyawaratan Presiden dan pimpinan MPR. Sultan Brunei Yang Mulia Sultan Hassanal Bolkiah melewati masa transisi menuju kehidupan berdemokrasi. Sebelum memulai masa baktinya memimpin bangsa dan negara ini sesuai ketentuan pasal 9 ayat Perdana Menteri Pemirsa, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato kenegaraan terakhir di gedung DPR yang berisi klaim keberhasilan pemerintahannya hingga permintaan maaf atas kesalahan dirinya. Sebagian besar materi pidato SBY berisi tentang klaim keberhasilan pemerintahannya selama 10 tahun terakhir, terutama di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Era Presiden Habibie, era Presiden Abdurrahman Wahid, era Presiden Megawati Soekarno Putri, hingga era saya saat ini. Insya Allah ke depan akan dilanjutkan di era Presiden Indonesia ke-7 dan presiden-presiden berikutnya. Poin-poin keberhasilan dari Presiden SBY diantaranya adalah pertama, masalah politik yang dianggap stabil. Lalu yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi. Ketiga, persatuan nasional yang semakin kokoh. Yang keempat adalah klaim dari Presiden tentang ia telah berhasil dalam upaya memberantas korupsi. Lalu yang kelima adalah perdamaian Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Penerapan otonomi khusus di poin ke-6. Ketujuh adalah upaya rekonsiliasi politik di Papua. Kedelapan, keberhasilan dalam persoalan utang negara. Pada puncak krisis 1998, rasio utang pada PDB sekitar 85% yang turun menjadi 23%.
Jenazah Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma Jakarta sekitar pukul 10 malam. Sebelum diterbangkan dari Singapura kepada kerabat terdekatnya, SBY menceritakan kenangan terakhirnya bersama Ani Yudhoyono. Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono, istri Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, tutup usia di Singapura Sabtu pukul 11.50 waktu Singapura. Sebelum dibawa ke tanah air, jenazah almarhum dimandikan dan disemayamkan di Kedutaan Besar RI di Singapura. Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menceritakan, sang suami SBY menyampaikan permintaan terakhir sebelum peti ditutup dan jenazah disemayamkan. SBY menyebut ingin mencium wajah sang istri, Ani Yudhoyono. Saya tadi kayak wawancara Ratskon atau apa, jadi gue langsung amanin kamera yang gede dulu, baru gue ngetek pakai handphone kecil. Jenazah dia ingin mencium sekali lagi, sekali-kali disampaikan, baik di dalam pada saat apa. Selama menjalani pengobatan di Singapura sejak awal Februari lalu, SBY tak sekalipun meninggalkan wanita yang dinikahinya 43 tahun lalu itu. Sebelum jenazah Ani Yudhoyono dikafani, kepada kerabat terdekatnya, SBY sempat menceritakan kenangan terakhirnya dengan almarhumah. Tadi kembalinya tenang sekali di sini juga. Saya berkomunikasi yang terakhir panjang lebar, meskipun tipis air matanya di sini. So, bertahun-tahun berarti kata saya tidak jatuh saya satu kali. Air mata jiwa, saya kata kasih air mata saya. Kesedihan mendalam juga meliputi SBY dan kedua putranya, Agus Harimurti Yudhoyono serta Edi Baskoro Yudhoyono, ketika menyampaikan pernyataan pertamanya kepada publik setelah ditinggal Ani Yudhoyono. Saya mohon doanya agar Ibu Ani hidup tenang di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum dipanggil oleh Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi siang 4 bulan kurang lebih berada di Singapura, saya mendampingi Ibu Ani setiap hari, siang dan malam. Saya dan keluarga insya Allah akan mewujudkan mimpi-mimpi, cita-cita dan rencana Ibu Ani yang belum bisa diwujudkan. Kesetiaan SBY kepada Ani Yudhoyono juga tampak saat mendampingi jenazah di pesawat ketika diterbangkan ke Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Jenazah Ani Yudhoyono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma pukul 22.06 waktu Indonesia Barat. Jenazah disambut secara militer oleh TNI Angkatan Udara. Almarhumah langsung dibawa ke kediaman di Cikeas, Jawa Barat untuk disemayamkan. Rumah duka yang sudah ramai didatangi kerabat dan tokoh nasional kembali menjadi saksi tangis haru Jenderal TNI Susilo Bambang Yudhoyono yang tak kuasa ditinggal teman hidup, sang istri tercinta, Ani Yudhoyono.